Selamat pagi saudara-saudara. Tidak ada. Sekarang ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi saudara-saudara. Saya tidak dari Jerman. Saya bukan dari Jerman. Saya dari Papua. Saya orang Papua. Amen. Amen. Worship team, where are you going? Where are you going? Worship team. Hey. Musik kembali, Aduh. kembali mengiringi. Kasihan. Kembali. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ayo. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari nyanyi sama-sama. Ku rasakan kasih kuasa. Ayo. Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. You know, I am at the moment among my people. Anda tahu ketika saat saya berada dengan orang-orang saya. 32 years. Selama 32 tahun. I work in Indonesia. Saya bekerja melayani di Indonesia. And all the other nations. Dari semua negara-negara bangsa di And if there's dunia. one thing that our Indonesian people have, Ada satu hal yang hanya dimiliki oleh bangsa they've Indonesia. got worship. Yaitu mereka punya hati So, yang suka menyembah. Hayo Sukama, Karena itu semuanya. mari saudara-saudara kita semua menyembah. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hayo, come on, let's worship, come on. Sembah. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Rabakashe, api-api. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Semuanya curahkanlah api. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Holy Spirit come, Roh Kudus, Roh Kudus. Oh, let the fire move. Biar apimu Tuhan, biar apimu Let the fire, 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 fire. Api, 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 api. Rakachia lo roboto. Rabak, hayo, 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 breakthrough, breakthrough. Rabak, 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 lo roboto. Rabak, rabak, ya, rabak, ya, Roh Kudus, Spirit of God, Roh Allah. we worship you, Lord. Kami menyembahmu We Tuhan. raise your name and worship your name among Kami us today. menyembahmu, kami meninggikan namamu di atas segala nama. We exalt you, O Lord. Kami memuliakan Engkau Let your Tuhan. fire and your anointing break the yoke. Kami minta api kebangunan rohani. Let your healing flow. Flow in the house. Flow.
sekali semuanya. Terima kasih banyak sekali. You may sit down. Amin, 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 Anda bisa amin, duduk amin. kembali. Ya, praise God. Puji Tuhan. Now you must remember, Dan kau harus ingat, saya Indonesian. Nah, Saya saya orang- orang Papua. saya orang Papua, bukan orang Jerman. Saya tidak suka papeda. Tapi saya tidak suka makan papeda. Enggak. Haleluya. Haleluya. Papeda ada, saya puasa. Kalau dihidangkan papeda, saya bilang saya puasa. It is my joy to be in the house of God this Sukacita morning. bagi saya untuk bisa hadir beribadah di tengah-tengah Anda. Thank you, Bapak. Thank Terima you, Ibu. kasih Pak Lukas dan Ibu. Thank you for receiving us here. Terima kasih sudah menyambut kami dengan baik. Oh, I feel I'm home. Saya merasa saya di rumah sendiri. I'm home. Saya di rumah sendiri. But there's something I like to share with you this morning. Tapi ada satu hal yang saya mau bagikan dengan Anda pagi ini. And you know, the way God works with me, Dan ada satu hal yang Tuhan ajarkan bagi saya. I move very much also in the prophetic. Saya bergerak dengan mengikuti aliran nubuatan. So I'm not going to speak to you Saya like, akan berbicara kepada Anda. I'm not going to speak to you Ah. like a guest speaker. Saya tidak akan berkhotbah seperti pembicara-pembicara tamu lainnya. Saya mengerti bahasa Indonesia. So you do not need interpreter then. Oh, I need tetapi hati-hati saya mengerti. Oh. You are so beautiful. So, I am talking to you like family this morning. Saya berbicara mengasihi seperti keluarga sendiri bagi Anda pagi ini. Because I'm among my people. Karena saya berada di tengah-tengah bangsa saya sendiri. I don't care that we are in America. Saya tidak peduli kalau kita ada di Amerika. These are my people. Tapi engkau adalah bangsa saya, keluarga saya. So, you must allow me this morning to speak to you not like a guest speaker, but as family. Jadi izinkan hari ini saya berbicara kepada Anda sebagai seorang keluarga, bukan sebagai seorang pembicara tamu. Amen. Amin. Which means that I really spend time praying about today's meetings. Artinya saya sudah menghabiskan waktu begitu banyak untuk mempersiapkan apa yang harus saya sampaikan kepadamu hari ini. And Pastor and Ibu were very kind. They gave us yesterday time. So we had time to pray for these meetings. Jadi Pak Lukas dan saya mengerti betul bahwa beliau perlu waktu saat teduh untuk menyiapkan firman yang terbaik bagi kita semua. Karena itu hari Sabtu sepanjang hari beliau beristirahat, berdoa, dan berpuasa tidak diganggu sama sekali dengan kegiatan. What is very interesting to me is how God, the moment the airplane touched the airport, the Lord put a scripture in my heart. Satu hal yang menarik, ketika pesawat kami mau mendarat ke Philadelphia Airport, ada satu ayat yang Tuhan berikan bagi kita semua. I knew nothing about the church. Dan saya sebetulnya tidak tahu sama sekali tentang gereja Anda di tempat ini. It's our first time to meet. Dan sebenarnya baru pertama kali saya dan Pak Lukas ketemu dengan Pastor Suset. But the Holy Spirit knows the church. Tapi Roh Kudus yang mengenal Anda semua. So God starts speaking to me prophetically about the church. Dan Tuhan mulai berbicara secara profetik, secara kenabian tentang gereja ini di mana kita ada. So that was very interesting to me because it shows me what's in the heart of God. Jadi sesuatu yang menarik hal ini karena ini menunjukkan apa yang ada di dalam isi hatinya Tuhan I did sendiri. not know that the church are feeding the people. I did not know that the church impact the community the way you do. I didn't know. Tadinya Pastor Saya Susan kurang nggak tahu. tahu apa kegiatannya gereja kita membagi makanan dan sebagainya. Dia tidak tahu sama sekali tentang gereja kita. And then the Lord starts speaking to me, Tapi satu hal yang menarik, tiba-tiba Tuhan menaruh perkataan ini dalam hati saya. especially verse 10 and 11 of Isaiah 58. Dalam Yesaya pasal 58 ayat yang ke-10. So I did not know anything. So the Lord said to me, if you extend your soul to the hungry Yesaya 58:10. and satisfy the affected soul, then your light shall dawn in the darkness. Your light shall dawn in the darkness, and your darkness will be as the noonday. Ini ayat Tuhan untuk gereja di kota Philadelphia Bethany. Sebentar. Terus? Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Sebentar semuanya toh. Sebentar. Yeah. So
This is the word God gave me in the airplane. Ini ayat yang Tuhan berikan khusus kepada dia waktu dia mau mendarat di kota The Philadelphia. Lord will guide you continually. Ayat yang ke-11, Tuhan akan menuntun engkau setiap saat. And satisfy your soul in drought. Satisfy your Tuhan soul akan in menuntun drought. engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. And strengthen your bones. Dan membaharui kekuatanmu. And you shall be like a well-watered garden. That's what God said in the airplane Dan to me about this spesifik church. ini yang Tuhan katakan, engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. And like a spring of water whose water does not fail. That is what God says about this church to somebody who doesn't know the church. Dan Tuhan menekankan bahwa orang-orang jemaat gereja Betani adalah seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Itu adalah isi hati Tuhan bagi kita semua di tempat ini. So when I heard that, Jadi ketika aku dengar suara Tuhan, I said to myself, dan aku berkata pada diriku this sendiri, is going to be very interesting. ini adalah suatu perkara yang sangat menarik yang akan terjadi. Because God speaks about feeding the people, God speaks about the drought that's coming, and God speaks about taking care of you all the way through like a fountain. Karena Tuhan berbicara bahwa kita harus memberi makan orang-orang yang kelaparan. Tuhan akan memberkati hidup kita dan Tuhan akan mengairi setiap tanah-tanah yang gersang. Father, in the mighty name of Jesus, Bapa, di dalam nama yang berkuasa Yesus, I release a spirit of revelation upon this meeting. aku melepaskan roh pewahyuan dari sorga saat aku berbicara. Let the revelation knowledge and the prophetic touch of God flow into this meeting. Izinkan setiap orang bisa menangkap roh pewahyuan dan biarkan roh Tuhan mengalir dengan bebas dalam setiap hidup orang-orang. Let us hear what the Spirit of God got to say. Dan izinkan engkau mendengar apa yang dikatakan roh Tuhan. In Jesus' Di name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. Now, I was going to show you a video, but forget the video. We just go straight to the Word of God. Tadinya saya mau menunjukkan video pelayanan saya di Papua, tapi lupakan saja. Kita akan terus membahas firman Tuhan. Nanti saja. Sore. Okay. Nanti sore. Okay. I want to go straight to the Word of God. Saya mau membahas langsung firman Tuhan. Because I feel the Holy Spirit got a word for the church. Karena aku betul-betul merasakan roh Tuhan itu ada di tempat ini. Now, I see what God has done in this place, and it's amazing. Dan saya sudah menyaksikan apa yang Tuhan sudah perbuat dengan gereja kita. Dan sungguh sesuatu yang luar biasa. I hear the testimony, and I'm amazed. Dan saya mendengarkan banyak kesaksian dan saya sungguh takjub. I saw Friday, we walked through the place, we see how God provide supernaturally for you people to feed and to care for the people. It's exactly as the Bible said to me. Hari Jumat Pak Lukas sudah menunjukkan kepada kami apa yang terjadi dalam gereja ini. Bagaimana Tuhan mengisi penuh-penuh lumbung-lumbung dan juga refrigerator, freezer dan semuanya Tuhan sediakan untuk memberi makan pada bangsa-bangsa. Tuhan melakukan perkara yang besar di tengah-tengah kita. But now, Tapi sekarang I want to speak to you as a prophetess that came into your house. saya mau berbicara sebagai seorang nabi yang datang ke dalam rumahmu. And I want to take you to why you are here. Dan saya mau engkau mengerti betul alasan kenapa Tuhan tempatkan engkau di And sini. why God has been blessing you like this. Dan kenapa Tuhan sudah mencurahkan berkatnya yang besar kepada hidupmu. Because everything God does always involves souls. Karena apa yang Tuhan perbuat selalu melibatkan jiwa-jiwa. Jesus never hung on the cross so that we can have good church meetings. Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib bukan hanya supaya kita bisa mendapatkan ibadah yang baik di dalam gereja. Jesus hung on the cross for a dying world. Tetapi Yesus tergantung mati di salib untuk mati bagi seluruh orang di dunia. So God will bless you and He will provide for you like He said. Dan saya percaya Tuhan pasti memberkati hidupmu dengan secara luar biasa seperti yang Dia janjikan. But the purpose of that is never just for you to have blessed meetings. Tetapi tujuan Tuhan memberkati saudara bukan hanya saudara bisa berada di dalam berkatnya nyaman dan berada dalam kebaktian yang diberkati. The very purpose why God has brought you here is to be a lighthouse, to be a fountain of the miraculous. Tetapi tujuan Tuhan menempatkan saudara di dalam gereja ini supaya kita semua menjadi mercusuar, menjadi terang bagi bangsa-bangsa, menjadi mata air. So that God Almighty can use you for revival, for the breakthrough. Supaya Tuhan bisa memakai setiap kita menjadi orang-orang yang membawa kebangunan rohani. Minta maaf bos, saya lari, sorry lah.
I will run with you. Yeah. And the purpose is, why have God brought you out of Indonesia here? Jadi alasan utama kenapa Tuhan mengeluarkan saudara dari Indonesia dan datang ke tempat ini. You think it's for study, for work, for family. Mungkin engkau datang untuk tujuan keluarga, belajar, bekerja, dan sebagainya. Tidak. God brought you here with the purpose of what Indonesia can give to the nations, and that's fire and prayer and revival. Tapi satu hal tujuannya supaya kita membawa api kebangunan rohani dari Indonesia kepada bangsa di sini. Now, my spiritual father, Reinhard Bonke, Bapak rohani saya, Pastor Reinhard Bonke, he said something I have never forgotten. dia pernah mengatakan sesuatu yang tidak pernah saya lupakan. He said that every ministry, every church, every person Dia berkata bahwa setiap orang, setiap pelayanan, setiap gereja is like a surfer on the seas, on the waves of the seperti sea. seorang selancar air yang berada di atas, bermain di atas ombak air. In the dunia, at the waves of the sea. Ya, selancar air berada di atas gelombang air. And what they will do, tapi apa yang mereka lakukan? they will go out into the sea. Mereka harus masuk ke dalam laut. Right. And they will find the wave. Dan mereka harus menemukan ombak. And they will surf back to the seashore. Dan mereka akan berselancar di atas gelombang ombak itu. And the power of the wave will carry them. Dan kuasa dari ombak itu yang akan membawa mereka. But they will go to the seashore. Tapi yang satu hal yang perlu lakukan, mereka harus keluar pergi ke pantai. And Pastor Reinhard Bonke says, Dan Pastor Reinhard Bonke berkata, although they move by the power of that wave, meskipun peselancar air itu berlari di atas gelombang, at the seashore, di pantai, even if they sit there and they splash water to themselves, kalau mereka hanya bermain-main air, they will get dry. mereka tetap akan kering. If they want the next wave, Kalau mereka menantikan gelombang selanjutnya, they have to swim against the tide. mereka harus berenang melawan arus. They have to go and find the next wave. Mereka harus menemukan gelombang berikutnya. Now, Ibu Gail and I did not know what we were going to preach. We did not agree. She preached what she feels from God. I preach what I feel. Pastor Gil dan saya berkhotbah apa yang ditaruh Tuhan dalam hati kita. But Ibu Gail preached this morning an excellent sermon about fear not. Tetapi Pastor Gil sudah menyampaikan khotbah yang luar biasa pagi ini untuk melawan setiap And ketakutan. I take you to the next step. Dan aku mau membawa engkau ke langkah berikutnya. Because you see, beloveds, in every ministry, Karena engkau akan melihat di dalam setiap pelayanan, in your church, di dalam in gerejamu, our di ministry, dalam pelayanan kita, we can either reach the next dimension or we can come into the state of maintenance. entah kita mau masuk ke dalam gelombang berikutnya atau kita hanya maintenance apa yang sudah kita punya. Meaning the same. Artinya pelayanan kita, semua yang kita miliki tetap It's sama. flowing. Tetap mengalir There's sama. power. Tetap mengalir There's dalam glory. kuasa, dalam It kemuliaan. moves. Bergerak. Because we broke through into this level. Karena kita akan memasuki gelombang yang baru. And that's same for every one of you and you people that are watching me on the internet. Dan aku berkata kepada setiap Anda yang hadir dan kepada orang yang menonton lewat live streaming. If we want to go to the next dimension, Kalau kita mau masuk ke dalam dimensi yang berikutnya, we would have to go and find the next wave. kita harus menemukan gelombang yang baru. Because Satan does not fear, he does not fear, how shall I say, Satan, the ultimate task of Satan, the ultimate job of Satan Karena tugas utama dari setan, is for you to become satisfied in the level you are. supaya Anda puas dengan level yang kita berada saat ini. And that is true for prayer, Dan itu mungkin dengan doa, that's true for your spiritual life. mungkin itu tentang kehidupan rohanimu. This is a blessed church. Ini adalah gereja yang diberkati. This wonderful worship. Engkau punya penyembahan yang bagus. You've got amazing leaders. Engkau punya pemimpin yang ajaib. But I am sent in Tetapi aku berkata, as a prophetess sebagai nabi yang to datang challenge you untuk menantang engkau into God's plan untuk masuk dalam rencana for the Tuhan, next dimension. untuk masuk dalam dimensi ilahi yang berikutnya. Amen. Amin. That's why Karena itu, this afternoon, sore ini maybe I changed the plan. mungkin aku akan mengubah rencanaku. I was going to do a miracle meeting.
Tadinya aku berencana untuk mujizat kesembuhan. Because God used me very much for signs, wonders, and miracles. Many. Karena Tuhan sudah memakai hidup saya untuk menjadi penyalur mujizat kesembuhan. Banyak. Great miracles. Ada begitu kesembuhan besar yang terjadi. Just now when we came from Ohio, Baru saja kami melayani di kota there Ohio. was a woman in the meeting Ada seorang wanita dalam meeting itu with breast tumors. dengan tumor di dadanya. And they were very scared about that because of cancer. Dan dia takut jangan-jangan itu kanker. They did the scans. Dan mereka sudah CT scan. And then after our meeting, she went for the scan again. Dan setelah meeting dengan ibadah dengan kita, dia kembali lagi CT scan. And the doctor asked her, Dan dokter bertanya pada dia, have you gone to another doctor? apakah kamu pergi ke dokter lain? She said, no. Dia berkata tidak. He says, because the scan shows that there were 3 operations cutting out the tumors. Karena CT scan yang terbaru menunjukkan tidak ada sel-sel kanker lagi. Who is the musician? Siapa yang pembuat mujizat? Jesus! Jesus! So this afternoon I wanted to do a miracle meeting, Sore ini aku akan mengadakan mujizat kesembuhan lagi. but I changed. Tapi aku berubah. This afternoon I want to teach you how we learn to break through in the spirit in prayer. Sore ini aku akan membagikan suatu rahasia bagaimana kita membuat penerobosan di dalam doa kita. Because although you clap your hands and although you sing and although you shout and although you hear under the anointing of the church, you flow. Karena sekalipun kau bertepuk tangan, sekalipun kau duduk hadir mendengarkan setiap khotbah dalam gereja ini, engkau terus mengalir. The main point Poin yang utama, is that when you're home, waktu kamu di rumah, you need to flow under the same fire. engkau harus bergerak di dalam api yang sama. You need to be under that same breakthrough. Engkau harus tetap mengalami terobosan yang sama. Because God has positioned you in this place like a lighthouse. Karena Tuhan sudah menaruh setiap kita menjadi mercusuar di tempat ini. Ibu Gail and I went jalan-jalan. We went walking. Ibu Gail dan Suset sudah jalan-jalan. We walked 5 kilometers, almost 5 kilometers. Jalan-jalan this area. Jalan-jalan 5-6 kilometer. I have never seen so many homeless people like here. Saya menyaksikan ada begitu banyak homeless, orang-orang homeless lebih banyak daripada kota-kota I lain. said to Pastor, I've never seen so many people that are mental like in this block. Dan saya berkata kepada Pak Lukas, ada begitu banyak orang yang terganggu pikirannya di jalanan kita. Which tells me Yang memberitahu kepada we saya, need to take the spirit realm in this area in authority. kita harus mengubahkan alam roh yang terjadi di kota kita. Now Satan is not happy with a church like this. Dan setan tidak suka dengan gereja seperti He ini. doesn't enjoy it when you worship like this and you break through like this. Musuh kita tidak suka ketika kita menyembah Tuhan. But God seperti says, ini. Tetapi Tuhan berkata, He says He doesn't only want a blessed church, He wants revival in this area. Tuhan berkata, Tuhan tidak hanya mau memberkati kita, tapi Tuhan mau membawa kebangunan rohani terjadi di kota You kita. turn this church around into, you called it miracle center. From medical center. Kita sudah mengubahkan nama dari medical center menjadi miracle center. So let me prophesy to you. Karena itu aku menubuatkan The heart kepadamu. of the Lord. Dengarkan suara Tuhan. Not that just people stand here and receive physical food. Bukan saja kita melayani orang-orang untuk memberikan mereka makanan, But that the doors would be open. tapi pintu-pintu akan terbuka. That people would come Bahwa orang-orang and keluar akan receive datang dan menerima signs, tanda, wonders, mujizat, miracles. mujizat. A fountain of the miraculous in this Mata house. air yang meluap-luap akan keluar dari tempat ini. Amen. Amen. How do we get there, Ibu Suzette? How do we get there? Bagaimana caranya kita mendapatkannya? I want to take you to Isaiah 44:3. Yesaya 44 ayat 3. Here we see the condition of God for revival. Kita akan melihat bagaimana situasi Tuhan untuk membuat suatu kebangunan rohani. For I will pour water on him that is thirsty, Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. and floods on the dry ground. Dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. I will pour out my spirit on your descendants, Aku akan mencurahkan rohku atas keturunanmu. and my blessings on your offspring. Dan berkatku ke atas anak cucumu. Here God is commanding us that He wants to use the next generation for revival. Di sini Tuhan mau membuat
generasi berikutnya dari kita terus akan membawa api kebangunan rohani. When I look over this church and also this morning, I see many, many young people. Ketika aku melihat ibadah tadi pagi, ada begitu banyak dihadiri oleh keluarga-keluarga muda. Maybe you are here for study. Maybe you are here because your family are here. Mungkin engkau datang karena untuk belajar, engkau datang karena diangkat oleh keluargamu. But God wastes no life. Tetapi Tuhan tahu tentang kehidupan. Which means you are not just here because of your parents. You are here because of a purpose. Tuhan tahu rencananya bahwa Tuhan memanggil engkau bukan karena keluargamu atau pekerjaanmu atau sekolahmu, tapi untuk tujuan ilahi. You are here because God wants the next generation to impact this area. That's why you are planted here. Tuhan membawa engkau datang ke sini supaya generasi keturunan kita akan membawa dampak yang baik kepada dunia ini. I say it to myself. Saya berkata pada diriku. I say it to Ibu Gail. Saya berkata pada I say it to my team. Saya berkata kepada tim saya. Let's get this clear. Mari kita membuat ini menjadi jelas. The condition for revival, kondisi untuk datangnya kebangunan rohani, is not how many sermons we preach. Bukan kepada berapa banyak pelayan Tuhan kita It's berbicara. not even how much we fast. Bukan tergantung berapa lama kita berpuasa. It's not even, and with all respect, I honor it greatly how much food baskets we give out. Atau tidak bergantung kepada berapa banyak makanan yang kita bagikan. That's wonderful. Memang itu pelayanan yang bagus. Ibu, the condition for your family to break through is to thirst more, to be thirsty for more. Jadi ibu dengarkan saya. Satu kondisi yang Tuhan mau membawa terobosan adalah ketika hati kita haus dan lapar akan Dia. The condition that God gave for the outpour is thirst. Is we need to be thirsty for more of God. Satu kondisi supaya terjadi kebangunan rohani, Tuhan mau setiap kita haus dan lapar akan pribadinya. I will pour waters on him that is thirsty, not him that is religious. Saya berkata bahwa kita perlu haus dan lapar bukan kepada hal-hal yang religius, agamawi. I will pour water on him that is thirsty for more, who press in for more. God, we need more. I need more. I need to break through into a new dimension. Me, not only the church, me. Tetapi Tuhan akan mencurahkan air dan memuaskan setiap orang yang haus dan lapar akan pribadinya. Bukan orang lain, tapi hati kita sendiri. If we don't, kalau kita tahu, we will be like Pastor Reinhard Bonke said. Kita akan memenuhi apa yang dikatakan oleh Pastor Reinhard Bonke. We will reach the seashore. Kita akan mencapai pantai. And we will splash ourselves with more worship music. Dan kita hanya bermain-main dengan air di tepi pantai dengan pujian penyembahan. We might splash ourselves with more joining just the church meeting. Mungkin kita hanya memuaskan diri dengan bermain-main ke dalam ibadah-ibadah. We might splash ourselves with more religious activity. Mungkin kita hanya bermain-main memuaskan diri kita dengan semua kegiatan agamawi. But tetapi Tuhan who reaches the heart, yang mendengarkan dan menjamah setiap hati, knows the level of the thirst. Tahu berapa kedalaman tingkat kehausan setiap kita. Come on, say amen. Amin. You see, saudara, kau lihat saudara-saudara, I believe we are in end time. Kita sudah mendekati zaman akhir. I just came back from Israel. Aku baru pulang dari Israel. I think we are closer to the end than what we realize. Dan aku menyadari bahwa kita ternyata sudah dekat dengan akhir zaman lebih daripada yang kita sadari. When I look at the signs of Israel now, I am shocked. Ketika aku melihat tanda-tanda yang terjadi atas Israel, aku terkejut. This Easter coming, Paskah ini will be the first time akan menjadi satu hal yang pertama. They will sacrifice 3 red heifers. Akan terjadi penuaian yang ketiga. Everything ready. Lembu merah sudah disiapkan. Everything ready. Semuanya sudah disiapkan. Everything ready. Semuanya sudah disiapkan. And this president Trump says he will help with the building of the third temple. Dan Trump sudah berjanji saat orang Israel menyiapkan tabernakel yang ketiga, Trump akan membantu mereka. Everything ready. Semuanya sudah siap. Which means yang berarti we are closer to the coming of the Lord than ever before. Kita mendekati kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali lebih daripada sebelum-sebelumnya. We cannot afford to be lukewarm in our prayer life, in our Bible reading, in our life. Karena itu
kita tidak bisa lagi menjadi suam-suam kuku dalam baca Alkitab, dalam penyembahan kita dan semuanya. That's why Satan's utter job is not to stop you coming to the meetings. Karena itu tugas utama setan, bukan mencegah engkau datang ibadah. Satan's utter job is not just to maybe let you feel, okay, wow, we are having a wonderful church breaking through. Yes, you are wonderful. Dan setan tidak hanya akan mencegah saudara merasakan, oh ya kita memiliki ibadah yang luar biasa dan sebagainya. Ya, engkau sangat menakjubkan. Satan's job Tetapi tugas utama is to setan let you sit right there in that bench and lose your fire. yaitu supaya saudara tetap duduk di bangku-bangku gereja dan engkau kehilangan apimu. When you are here, Ketika engkau ada di you sini, are under the corporate anointing of pastor and ibu. engkau berada di gereja, engkau berada di bawah covering dari Pastor Lukas. You are under the corporate anointing of the outpour of this church. Ketika engkau berada di gereja, engkau berada di bawah coveringnya My pengurapan Tuhan. job is not to ask you about your fire when they worship. My job is to ask you, what is the fire like when you are at home? Tugas saya bukan mengingatkan engkau di mana apimu ketika engkau berada di bawah covering gereja ini, tapi di manakah apimu ketika engkau keluar dari gereja ini dan berada di dalam rumahmu sendiri. Isaiah 55 verse 1 says in the Amplified, wait and listen everybody who are thirsty. Listen if you are thirsty for more. Yesaya 55 ayat yang pertama. Tunggu dan dengarkan setiap orang yang haus, setiap orang yang haus. Come to the waters, come. Mari datang kepada sumber mata air. Come without money. Datang meskipun tidak punya uang. Just come. Mari datang. God is inviting us for a new dimension. Karena Tuhan sedang mengundang kita masuk ke dalam dimensi yang baru. That's why the Bible talks in 1 Kings chapter 18. Karena itu Alkitab berkata di dalam 1 Raja-Raja pasal 18. When God spoke to Elijah, Ketika Tuhan berbicara kepada Elia, go and show yourself to Ahab, mari tunjukkan dirimu kepada Ahab. and I will send rain upon the earth. Dan aku akan mendatangkan hujan di atas tanah itu. As much as I appreciate the fire from this church, beautiful. Saya sungguh menghargai api Tuhan yang ada di atas tim praise and worship dan gereja ini. My job as a prophetess to walk in here is not to tell you how wonderful you are, you know it already. Tugas saya datang sebagai nabi Tuhan bukan mengingatkan saudara bagaimana saudara mempunyai kebaktian yang baik-baik dan bagus. My job is to ask you, what about the community that needs to know Jesus? Tapi tugasku datang sebagai nabi untuk mengingatkan saudara bagaimana nasib orang-orang di luar sana yang masih belum mengenal Tuhan. Why? Kenapa? Because you see, saudara, we can have great meetings. Karena ingat saudara, meskipun kita punya ibadah yang bagus, But to me, tapi bagiku a new wave of revival is a new wave of fire. suatu era yang baru untuk kebangunan rohani membutuhkan suatu era yang baru untuk api Tuhan. Because God identify himself with fire. Karena Tuhan pribadinya selalu diidentikan dengan api. And sometimes we lose that inner fire, our own passionate fire. Dan kadang-kadang kita sebagai orang Kristen bisa lupa dengan api Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. That's why we see in Genesis chapter 15, and I'm just going to go quickly through the scripture Karena itu to di follow dalam me. Kejadian pasal 15 berkata, When God wanted to restore the covenant in Genesis chapter 15, he came by fire. ketika Tuhan mau memulihkan perjanjiannya dengan Abraham, maka Tuhan hadir sebagai api di tengah-tengah korban yang And when dipersembahkan. God wants to take you into a new dimension, he come by fire. Dan ketika Tuhan mau membawa kita masuk ke dalam dimensi yang baru, Tuhan akan membawa engkau masuk dengan api. When God wanted to call Moses that was running away from his calling, he came by fire. Ketika Musa mau lari dari panggilannya, maka Tuhan datang kepada hidupnya dengan api. We see that in Exodus chapter 3. Di dalam Keluaran pasal yang ketiga. And today I call you back to the prayer room. Dan hari ini aku memanggil engkau keluar dari ruang doa. There are some of you that when you came here in the beginning, you were really people who fast and pray. Dan ketika engkau ada yang datang ke sini, engkau perlu untuk berdoa dan berpuasa. But the church has broken through into a wonderful wave of anointing. Tetapi saya tahu gereja ini mulai mengalir di dalam suatu aliran urapan yang baru. But God says, I want you a spring of the miraculous.
Tapi Tuhan mau supaya kita menjadi mata air yang membual, yang melimpah dengan keajaiban. When God wanted to speak to his people on Mount Sinai, he came by fire. Ketika Tuhan mau berbicara kepada bangsa Israel di atas Gunung Sinai, dia berbicara dengan api. In Exodus chapter Di dalam 19. Keluaran pasal 19. When Exodus chapter 14, when the presence of God came on the tabernacle, he came by fire. Dalam Keluaran pasal 40, ketika bangsa Israel mendirikan tabernakel, maka Tuhan datang melawat umatnya dengan api. When God wanted to show the people who were backslidden and were serving false gods, who is God, in Exodus, in Kings chapter 18, he came by fire. Dan ketika Tuhan mau menyadarkan bangsa Israel yang sudah mundur dan menyembah ilah-ilah yang lain, Tuhan menyatakan dirinya dengan api. When the temple in 2 Chronicles 7 was dedicated, God came by fire. Dan ketika di dalam 2 Tawari pasal ke-7, ketika bangsa Israel mentabiskan bait suci Allah, Tuhan datang sebagai api. Isaiah 53 says, the righteous shall live by fire. Yesaya 53 berkata, hanya orang-orang yang benar yang akan dimakan habis oleh apinya Tuhan. So I said to God, if that is right, I said to God, Dan aku berkata pada Tuhan, if this is all right, kalau ini semuanya baik, and it is because the Bible says so, karena Alkitab berkata demikian, then the next verse must be right as well. maka ayat selanjutnya juga pasti benar. Jeremiah 5 verse 14 says, his word is a fire in my mouth. Karena di dalam Yeremia pasal 5 ayat 14 berkata, firman-Nya itu seperti api di dalam mulut kita. But where do we use that fire? Tapi di mana kita mau memakai apinya The Tuhan? church that you are part of are using their gifting here to feed the community every Thursday, from what I understand. Gereja di mana engkau berpartisipasi sudah membagikan makanan selama bertahun-tahun kepada komunitas hari Kamis. But some of the greatest evangelism I have ever done, Ini adalah suatu tugas evangelism yang saya betul saksikan sangat luar biasa. and yes, I have my own big KKRs, it's true. Dan saya tahu saya juga mengadakan KKR. 100,000, 45,000, 85,000, that's normal. Ratusan ribu orang hadir, 45.000 orang hadir, 85.000 orang hadir. Itu adalah normal. Up in the mountains, we preach to the mountain people. Bahkan di atas gunung pun saya berkhotbah kepada orang-orang gunung. The Arfak people that cannot read nor write. The Arfak people. Mereka Arfak. adalah Arfak, orang-orang yang suku Orang asing. pribumi. Orang asing, Orang the, asing. the local people. Orang-orang lokal Ya, orang asing di Arfak, gunung-gunung Arfak. di gunung-gunung Arfak. They cannot read. They cannot write. Orang-orang yang terasing di atas gunung di Indonesia itu mereka benar-benar tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. And we teach them. Dan kami mengajarkan mereka. But I ask myself, Dan saya bertanya pada diri the saya, anointing pengurapan that is there in the KKR, yang ada di dalam KKR itu, how do I use that same anointing in my hotel room? bagaimana aku bisa menggunakan pengurapan yang sama itu di dalam kamar hotelku? To the cleaner lady. Kemudian ada seorang yang datang membersihkan kamar. In Ohio, Di Ohio. the lady that cleaned my room was a Muslim lady. Jadi orang yang datang bertugas membersihkan kamar saya adalah orang dari agama seberang Islam. But I see my Bible. Dan dia melihat Alkitab saya. So I turned to her. Jadi saya mendatangi dia. I says, where are you from? Saya tanya, dari mana kamu asalnya? I'm from Morocco. Dia bilang dari Maroko. I says, you are fasting, you are Muslim. Dan saya berkata, engkau pasti puasa dan engkau pasti orang She Islam. said, yes. Dia berkata, ya. I said, are you alone here? Dan saya bertanya, engkau sendirian di And sini? she burst out crying. Langsung dia menangis. I said, you are alone here. Dan saya berkata, kamu pasti kesepian di She sini. says, yes, I have to work because my mother needs a dialysis and I need the money. Dia berkata, ya aku harus kerja keras. Harus membiayai ibuku yang cuci darah. I opened my arms like this. Dan aku buka lenganku seperti ini. She ran into my arms Dia lari ke dalam pelukanku. and cried and cried. Dan and menangis. I dan just held menangis. her. Dan And saya rangkul peluk dia erat-erat. you see, true fire and true evangelism is not a sermon. Engkau lihat bahwa melalui khotbah, melalui
pengabaran Injil itu bukan hanya melalui khotbah saja. Through fire and through evangelism is not an outreach. It's not a KKR. Jadi api Tuhan itu bukan hanya lewat KKR. True fire Melalui api is being Jesus adalah bersama dengan to Yesus. the people Menjadi Yesus when bagi they orang-orang. need it. Ketika mereka butuh Tuhan. Not just among you Indonesian people. Bukan hanya untuk saudara-saudaramu bangsa Indonesia. You are here for a purpose to impact the nation. Engkau Tuhan taruh di sini untuk memberikan dampak bagi seluruh kota di sini. You are not just here to impact the next Indonesian people. Engkau berada di sini bukan hanya memberi dampak bagi sesama bangsa Indonesia. You are in a house that flow in worship. Engkau berada di tempat rumah yang melimpah dengan penyembahan. But what about your own calling? Itu adalah tentang panggilanmu. What about your anointing? Wah, bagaimana dengan pengurapanmu, How panggilanmu? are you Jesus to the community? Pergunakan Yesus untuk komunitas, Not the church. bukan untuk gereja. They are already a community. Karena kami di sini sudah menjadi sebuah I komunitas. talk about you. You. Engkau adalah kuasa itu. No, you. Engkau. Engkau. I talk about you, Anda. You. Saya berbicara kepada setiap pribadi demi When you pribadi. walk down the road. Ketika engkau keluar berjalan When you di get into the jalanan. bus. Dan engkau naik When you bis. are in the university. Ketika engkau ada When di you universitas. work. Ketika engkau bekerja. How do you carry the fire? Bagaimana engkau membawa apinya Tuhan. In Matthew chapter 3, John speaks about the fire. Di dalam Matius pasal 3, Tuhan berbicara tentang api. In Matthew chapter 8, Luke chapter 3:16, Jesus talk about the Holy Spirit and fire. Di dalam Lukas 3:16, Yesus juga membaptis kita di dalam Roh Kudus dan api. In Hebrews chapter 1, we see that the Bible speak about he has eyes like fire. Di dalam Ibrani yang pertama kita melihat bagaimana pelayan Tuhan itu seperti api yang Revelation menyala-nyala. 1 talk about his eyes like fire. Di dalam Wahyu pasal yang pertama, mata Tuhan Yesus itu seperti api yang menyala. Because fire bring holiness and holiness bring fire. Karena api membawa kekudusan dan kekudusan akan membangkitkan api. And revival bring fire and fire bring purification. Dan kebangkitan rohani akan menghasilkan api dan penyucian. Aku, Ibu Suzette, Ibu Suset, I've seen many revivals. aku menyaksikan begitu banyak kebangkitan rohani. I was part of the Pensacola revival, me. Bahkan aku menjadi bagian dari sekolah revival. I was working in the Pensacola revival myself. Aku sudah berpuluh-puluh tahun bekerja di dalam bidang kebangunan rohani. And when you ask them how did the revival happen, Dan ketika engkau berkata bagaimana bisa kebangunan rohani terjadi, they said, we got so thirsty for more. mereka berkata ketika kami menjadi haus mau lebih lagi. Pastor Patrick would say, in the night he came to his church and he lie on the front row on the benches and say, God, there must be more. Dan Pastor Kilpatrick berkata ada begitu banyak orang yang rebah di gerejanya dan mereka berteriak, Tuhan kami mau lebih lagi, mau lebih lagi. And on Sunday nights, Dan minggu malam, they stopped the Sunday night meeting maka mereka menghentikan ibadah minggu malam. and they put banners on the walls that says youth and economy and neighborhood and government. And they said to the people, come, let's pray. Dan mereka begitu menaruh banyak banner-banner di dinding tentang ekonomi, tentang politik, tentang pemerintahan. Dan mereka berdoa. And then they worship. Dan mereka menyembah. And then he says, go to the banner where God leads you to pray. Go and pray. Dan mereka menganjurkan setiap orang pergi kepada banner-banner itu dan berdoa. In beginning, the church was full. Dan pada waktu itu gereja itu penuh sesak. After 1 year, it became less. Kemudian setahun kemudian menjadi berkurang. After 1.5 years, the people say, our pastor did not hear from God. Dan 1,5 tahun kemudian jemaatnya berkata, apa yang didengar pastorku itu bukan dari Tuhan. And he would stand at the banners and say, there's got to be more. God, there's got to be more. Dan dia terus berkata kepada banner di dinding, Tuhan berikan aku lebih lagi, berikan aku lebih lagi. And then finally, Dan akhirnya, suddenly, tiba-tiba, the revival broke through. kebangunan rohani terjadi. The communities were all touched. Semua komunitas di arah itu All America dijamah. were touched by it. Dan kemudian keajaiban demi keajaiban terjadi. Thousands of young people were touched by the fire and went out preaching.
Kemudian ribuan orang-orang muda dijamah oleh apinya Tuhan keluar dan memberitakan Injil. Ibu Suzette was part of that, of the working in Pensacola revival. Dan Ibu Suset, aku menyaksikan sendiri dan bekerja terlibat di dalam kebangkitan rohani di Pensacola. Come on, saudara. Mari Go saudara-saudara, with me to Solo. Go with me to Solo. pergi bersama aku ke kota Solo. 17 students. 17 murid, 17 Bible school students 17 orang mahasiswa Alkitab that started fasting and praying together yang berdoa puasa in bersama-sama 1963. 1963. And they said, Dan mereka there's berkata, got to be more, God, please. Tuhan beri kami lagi Tuhan. And they fast. Dan mereka And they pray. berpuasa, mereka And they berdoa, cry out to mereka God. berteriak kepada And one of the Tuhan. greatest revivals that Indonesia ever know happened. Dan satu kebangunan rohani yang besar yang pernah terjadi di Indonesia. The great Solo Maltari revival that we all know about. Terjadi kebangunan rohani yang terbesar di kota Solo. In Germany, Di kota Jerman, 48 people 48 orang came together. datang And bersama-sama. they said, Dan mereka we're gonna berkata, pray. kita akan berdoa. And we will pray 24 out of 24 out of 24 hours until we see revival. Kita akan berdoa 24 jam, 24 jam lagi, 24 jam lagi sampai revival itu They terjadi. started in June. Dan mereka memulai di bulan Juni. In August, Pada bulan God Agustus, poured out His Spirit upon the young people. Tuhan mencurahkan rohnya yang luar biasa And kepada the kaum young muda. people start praying 24 out of 24 out of 24. Dan para pemuda berdoa 24 jam, 24 jam, 24 And one of jam. the greatest revivals ever known in Europe broke out in Herrnhut. Dan akhirnya satu kebangunan rohani yang terbesar yang pernah terjadi, akhirnya terjadi di kota Jerman. And that's why we have the gospel in Papua. Dan karena itu kami punya Injil yang bisa dibawa kepada Papua. Because those people Karena orang-orang itu from that revival dari kebangunan rohani came itu to Indonesia, memberikan kepada Indonesia to Manokwari. di Manokwari. That's why Papua has the gospel. Itu adalah kuasa Injil. That's why Papua has the gospel. Karena itu Papua punya Injil. So I'm asking you, Karena itu aku minta, what does the fire look like in your life? bagaimana tampaknya? What does the fire look like? Bagaimana tampaknya, kelihatannya api Tuhan itu di tanah But kita. sometimes Tapi kadang-kadang we can fill the fire with ambition. We can fill the fire with ambition. kita memimpikan api Tuhan itu dengan suatu ambisi pribadi. Yeah, we can fill it with our own ideas. Kita memenuhinya dengan ide-ide kita sendiri. Our own wants. Dengan keinginan-keinginan kita sendiri. That which we want. Apa yang kita mau. That's what we in our emotions. Dengan emosi kita That which sendiri. we want to see the breakthrough. Dengan apa yang kita mau untuk When God terobosan. sent me to Papua, Karena itu Tuhan mengutus aku ke Papua. I had $100 in my pocket. Waktu aku masuk Papua, aku hanya bawa uang $100. I had one promise Aku hanya bawa satu and janji one Tuhan. co-worker. Dan hanya satu orang asisten. But I had a fire in my bone. Tapi aku punya api Tuhan di dalam A tulang-tulangku. calling. Aku punya A panggilan. passion. Aku punya passion. I lay it on the altar. Dan aku merebahkan diriku di altar Tuhan. God, Dan aku there's berteriak, got to be more. Tuhan, aku mau lebih lagi. Today, Dan hari ini, 14 years later, 14 tahun kemudian, we have touched 900,000 Papuans kami sudah menjangkau 900.000 orang Papua percaya Yesus. and 73,000 children. Dan 73.000 anak-anak dimenangkan. I need to come to a close. Khotbahku akan berakhir. Ibu, Ibu, how do I know? bagaimana aku bisa tahu? How do I know that I love the Lord, I serve Jesus? Bagaimana aku tahu bahwa aku sendirian dan aku melayani Tuhan? But how do I know Bagaimana aku tahu? that maybe my fire is not burning as high? Mungkin apiku sudah tidak berkobar besar kembali. Number one, Nomor 1, maybe you don't pray as much as you prayed before. mungkin engkau sudah berdoa sebelumnya. Some of you in this meeting, I can walk down that whole aisle. I can point out 3 of you sitting right there. Aku bisa turun dari panggung ini dan menunjuk kepada 3 orang dan aku bisa menunjuk kepada There was a mereka. time Ada waktunya. you got up in the night to pray. Engkau bangun pada waktu malam dan berdoa. What happened? Apa yang terjadi?
of you here, when you came to this church, Ada beberapa dari engkau datang ke gereja ini. you believe how God can use you and send you as a missionary to people in this place to whom God has spoken about the nations. Dan aku tahu bahwa ada 2 orang di tempat ini yang Tuhan sudah tunjuk untuk bangsa ini. What happened? Apa yang terjadi? How do I know, Ibu Suzette, Bagaimana aku tahu Ibu Suset that I'm losing my fire? bahwa aku menggunakan apiku. No, you cannot lose the Holy Spirit. Engkau tidak bisa kehilangan Roh Kudus. But you lose that sharp cutting edge. Engkau kehilangan ketajaman dari That pisau itu. sharpness in the Spirit. Engkau kehilangan ketajaman dalam alam roh. That deep inner humility. Yaitu kerendahan hati. That sharpness in worshiping Jesus. Ketajaman di dalam menyembah Yesus. Maybe you don't pray as much as you prayed before. Mungkin engkau sudah tidak lagi berdoa dengan semangat dan banyak seperti sebelumnya. Or maybe you don't read your Bible as much as you did before. Mungkin beberapa dari engkau sudah tidak lagi membaca Alkitab sebanyak seperti sebelumnya. You enjoy coming to church Mungkin engkau masih menikmati datang ibadah ke gereja. because your people are here. Karena engkau suka dengan orang-orang di sini. Papa, Bapak, don't tell me how you worship, Ibu. jangan You're a wonderful musician. bilang kepada saya bagaimana penyembahanmu. Engkau punya tim penyembahan yang bagus. But let me tell you, But aku mau berkata, that's not the real you. itu bukan pribadimu sesungguhnya. That's your gifting. Tapi itu adalah karuniamu. Show me when it's you and Jesus alone. Tunjukkan kepada saya waktu pribadimu dengan Yesus sendiri. And I know who you are. Dan aku akan tahu siapa dirimu sejatinya. You're only as strong as your prayer room. Engkau akan menjadi kuat seperti ketika engkau kuat di dalam ruang pribadi doamu. You're not as strong as your sermon. Engkau tidak bisa menunjukkan betapa kuatnya engkau sebagai seorang pelayan You're not Tuhan. as strong as your gifting. Engkau tidak bisa menunjukkan betapa kuatnya engkau dengan karuniamu. When there are no lights, Ketika tidak ada lampu, when there are no microphone, ketika tidak ada mic, that's the real you. itu adalah sejatimu, dirimu sendiri. You and Jesus alone. Ketika engkau dengan Tuhan Yesus secara pribadi, That is the level of your maturity. itu menunjukkan level tingkat kedewasaanmu. You're only as strong as your prayer life. Engkau hanya bisa menjadi kuat ketika engkau kuat di dalam kehidupan doa pribadimu. Nothing more. Tidak ada hal yang lain. Nothing more. Tidak ada yang lain. Nothing more. Tidak ada yang lain. How can you say that, Ibu? Give me one more minute and I'm finished. How can you say that, Ibu Suzette? Bagaimana engkau bisa berkata, bagaimana Ibu Suset? Because the Bible tells me about the 10 virgins. Karena Alkitab jelas berkata tentang 10 gadis. The criteria to have to sit with a marriage lamb Bagaimana aku bisa duduk bersandingan dengan mempelai kudus was oil. adalah dengan punya minyak. Not how smart your lamp looks. Bukan bagaimana indahnya lampumu. Not how bright it shines. Bukan berdasarkan betapa terangnya lampumu. Not how great it looks. Bukan betapa agungnya I lampumu. cannot know you by the size of your lamp. Aku tidak mengenal engkau dengan berapa besar I can pelitamu. only know you by the power of your oil. Aku hanya bisa mengenal kekuatanmu dari kekuatan minyak itu. Excuse me, but you invited the prophetess. Sorry, tapi karena Anda mengundang seorang nabi Tuhan. You invite the prophetess, you're going to hear. Engkau mendatangkan nabi Tuhan dan kau akan There was a dengar. time that some of you came earlier, sitting in this meeting today, came earlier to this place to pray before the meeting, but you've been doing it less and less and less. Why? Mungkin dulu ada orang-orang yang datang lebih pagi ke tempat ini dan berdoa. Bagaimana sekarang ketika jumlah mereka yang datang berdoa dulu itu berkurang? We can only know you Kita hanya bisa mengenalimu by your oil. dengan minyakmu. Oh, there's got to be more. Tuhan berikan aku lebih lagi. And God wants more for this place. Dan Tuhan mau lebih lagi dari tempat ini. And I ask you today, Dan aku minta dari engkau. what does the fire look like?
Bagaimana bentuk api Tuhan I'm itu? closing with this testimony. Aku akan menutup dengan kesaksian. When I worked for Reinhard Bonke, Ketika aku melayani dengan Reinhard Bonke, I prayed every day about 8 hours. Every day. setiap hari aku meluangkan waktu 8 jam untuk berdoa. Between 6 to 8. Every day. Dari jam 6 pagi sampai jam 8. That was my meeting, and it was the team meeting, and it was the KKR intercession all together. Ada begitu banyak meeting, ada begitu banyak jadwal untuk KKR. And after a few years, 2-3 Setelah years, beberapa tahun kemudian, I pray 6-8 hours. aku tetap berdoa selama I 8 pray jam. hour after hour after hour in tongues. Dan aku berdoa di dalam bahasa roh berjam-jam. I was the pastor of the team. Dan aku adalah pastor dari timku. And then suddenly, Dan tiba-tiba, I feel somehow something wrong. dan aku merasakan ada sesuatu yang salah, tidak I benar. don't enjoy anymore to get up and pray like I did before. Aku tidak lagi menikmati ketika aku bangkit dan berdoa seperti sebelumnya. When it's just me and Jesus, not the team, not the meeting, just me and Jesus. Ketika aku meluangkan waktu sendirian dengan Yesus, tidak dengan timku. I didn't read my Bible as much as I did before. Aku tidak lagi membaca Alkitab sebanyak seperti yang aku lakukan And I sebelumnya. didn't enjoy going to all the church meetings anymore because I said, oh, sabuk, we are busy. Dan aku tidak lagi menikmati setiap kali aku datang ke ibadah karena aku merasa sibuk. And then there was a conference. Dan di dalam satu konferensi. And the speaker's name was John Smith. Dan ada satu pembicara yang bernama John Smith. And he got onto the stage. Dan dia berdiri di atas podium. Pastor Reinhard Bonke's conference. Di dalam konferensi Pastor Reinhard Bonke. And he said this. Dan dia berkata, This is the Lord. ini Tuhan. I have it against you that you lost your first love. Revelation chapter 2. Tuhan berkata bahwa engkau telah kehilangan kasih mula-mulamu. And he went and sat down. That was the sermon. Dan itu waktu itu musim panas. He went and duduk. He went back to sit down. Dan kemudian pendeta itu duduk kembali. Finish. Dan sudah selesai cuman menyampaikan pesan That itu. was the sermon. Cuman itu saja khotbahnya. And everybody looked, and now? Dan semua orang tengok-tengokan. And in that moment, Dan saat itu it's like an arrow hit my heart. ada seperti satu panah yang God, menembus hatiku. You cannot mean me. Dan aku berkata, Tuhan, tidak mungkin itu aku. I am serving you. Aku melayani I'm engkau. praying 8 hours a day. Aku berdoa 8 jam sehari. Lord, Dan you Tuhan, cannot be me. I gave up my family. I gave up the man I was going to marry. I go into the mission. Cannot be me. I have it against you that you lost your first love. dan aku berkata, Tuhan, itu tidak mungkin orang yang disebut itu adalah aku. Karena aku mengorbankan banyak hal dalam hidupku. Aku berkorban untuk engkau. Aku mengorbankan keluargaku. Bahkan pria yang aku cintai untuk melayani engkau. But then I understood. Tapi satu hal kemudian aku mengerti. Because I know the Greek language. Karena aku tahu dalam bahasa Yunani aslinya. And this is what it says. Dan ini yang Tuhan katakan. I have it against you. Aku punya sesuatu yang bertentangan yang akan menegur kamu. That you shift focus. Karena engkau sudah mulai mengalihkan fokusmu. Wow. It didn't say you are backslidden. Bukan Tuhan tidak menuju saya karena mundur. Doesn't say you don't love God. Bukan berarti engkau meninggalkan Tuhan. Doesn't say you don't serve the Lord. Bukan berarti engkau sudah tidak melayani Dia saja. But he does say Tapi Tuhan berkata, that Jesus is not your focus, your only focus anymore, like we heard this morning. tapi Tuhan berkata bahwa Yesus bukan lagi menjadi fokus utama kita. But I love Jesus, Ibu. Tapi aku cinta Tuhan, We Ibu. serve Jesus, Ibu. Kita melayani Yesus. Is the glory of God and what Jesus has died for your focus. Dan ini adalah kemuliaan Tuhan ketika Yesus mati supaya engkau hanya berfokus kepada Dia Is saja. the next wave, the next breakthrough your focus. Yang dibutuhkan adalah fokus kita kalau kita mau menembus kepada dimensi yang baru, menembus kepada kebangunan rohani yang baru. Or is your finances the next focus? Ataukah fokus kita hanya kepada keuangan kita? And what people think about you the next focus. But people think about you the next focus. Dan apa yang akan orang pikirkan tentang fokusmu yang kemudian? God wants this church into the next dimension. Karena Tuhan mau membawa gereja ini masuk ke dalam dimensi yang baru. And what is that dimension going to look like, Ibu Suzette? Dan apa bentuk dimensi yang baru itu? You already have the natural. You already have the natural. Engkau sudah punya yang natural. Always work like that.
Selalu seperti itu. What happens in the natural will happen in the spiritual. Apa yang terjadi di alam fisik kita jasmani akan terjadi If di dalam we alam rohani. press through Kalau kita bisa menerobos in the natural, ke dalam alam jasmani, you feed the poor. ketika kita memberi makan In orang the miskin, natural, di dalam alam you take jasmani, care of the community. kita memelihara Now komunitas. I ask you, Sekarang aku in bertanya, the spiritual, di dalam alam roh, what does it look like? apa bentuknya? You are the church. Engkau adalah gerejanya Tuhan. Setiap kita. I ran to the front that day. Maka hari itu aku lari maju ke depan. I fell on my face. Dan aku menjatuhkan mukaku ke tanah. I said, God, Dan aku berkata, Tuhan, forgive me. ampuni aku. It will never happen again. Itu tidak akan terjadi Because lagi. the anointing was my focus. Karena pengurapan yang menjadi The breakthrough fokusku. of Reinhard Bonke's KKR was my focus. Terobosan di dalam KKN-nya Reinhard Bonke The jadi team was the terobosanku. focus. Jadi fokusku dan tim yang menjadi Jesus, fokusku. you are the focus. Tapi sebenarnya Yesus, engkau adalah fokusku yang utama. That was 43 years ago. Itu terjadi 43 tahun yang lalu. And I never lost the fire again. Dan aku tidak pernah lagi kehilangan apinya Tuhan. Because the fire is His glory. Karena api Tuhan adalah The kemuliaannya fire sendiri. is His power. Karena api Tuhan adalah kuasanya. Fire is the signs, wonders, and miracles. Karena api Tuhan yang menjadi tanda The mujizat. fire is the Holy Spirit. Karena api Tuhan itu adalah Roh The Kudus. fire is the impact. Karena api Tuhan The adalah fire is impactnya. the breakthrough. Karena api Tuhan yang akan The membawa fire is the breakthrough. anointing. Karena api Tuhan yang akan The membawa fire is your pengurapan. passion. Karena api Tuhan itulah yang menjadi isi hati Tuhan, passion Tuhan. Let's pray. Let's pray. Mari kita berdoa. That day, Hari itu, I run to the front. aku berlari ke depan. I fell on my face. Dan aku menjatuhkan wajahku ke God, tanah. Dan aku berteriak, Tuhan, restore your fire in me. pulihkan, kembalikan apimu dalam hidupku. And right now, Dan sekarang, if it's you, kalau itu engkau, you run to this carpet. aku undang kau maju lari ke depan. And you come and bow at your own altar. Dan engkau boleh menjatuhkan diri di Restore dalam my fire, oh altarmu. God. Untuk Tuhan memulihkan apimu. Mari. Mari. Fall down. Kalau kau